Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat An-Najm, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wan najmi, demi bintang. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut sebagian para makhluknya, apa yang Allah kehendaki. Di balik sumpah tersebut tentu kita mencermati dan meneliti serta mengambil hikmah-hikmah di balik apa yang Allah sumpahkan atau Allah sebutkan dalam sumpahnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang. Yang dimaksudkan bintang di sini adalah bintang Suraya, atau boleh kita terjemahkan dengan bintang Kejora. Yang mana bintang Kejora ini idza hawa, apabila terbenam bertepatan dengan munculnya fajar shadiq, atau di waktu masuknya subuh, maka mulai bintang Kejora ini terbenam atau cahayanya sudah tidak ada lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla, tidaklah tersesat. Dolal atau tersesat di sini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang menimpa ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, di mana kalimat dhalla yang artinya sesat ini apabila seseorang dia tidak berilmu, tidak mengetahui tentang ilmu, kemudian dia melakukan penyimpangan dari kebenaran, maka itu disebut dengan dhalla atau sesat. Wa ma ghawa, dan tidak pula ghawa. Riwayah sebetulnya hampir sama maknanya, yaitu sesat, namun kalimat ghawa lebih spesifik, mengandung makna bahwa dia adalah orang yang tahu ilmunya, mengerti kebenaran, akan tetapi dia sengaja untuk menyimpang dari kebenaran tersebut. Itu disebut dengan ghawa. Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan Rasulnya dari kedua hal tadi, dari kesesatan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah,
waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Itu orang yang sesat adalah orang yang tidak berilmu, kemudian perbuatannya menyimpang dari kebenaran. Itu disebut dengan orang yang sesat, seperti yang dialami oleh orang-orang Nasrani dalam hal ini. Mereka tidak tahu ilmunya, tidak mengerti dalilnya, mereka hanya mengamalkan sesuatu yang mereka mau amalkan, mau lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Maka itu namanya dolal, sesat. Adapun ghawa itu adalah orang yang tahu ilmunya, faham tentang kebenaran, tapi sengaja untuk menyimpang dari kebenaran itu. Dan itu dialami oleh orang-orang yang al-maghdubi alaihim, dimurkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka tahu ilmunya, mereka mengerti tentang kebenaran, tapi sengaja untuk menyimpang dari kebenaran itu. Nah, kita umat Islam tidak ingin seperti Yahudi, yaitu orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, dan kita pun tidak ingin seperti orang Nasrani, orang yang tidak berilmu namun mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar. Dua-duanya harus kita jauhkan dari kita, orang Islam. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ma dhalla sahibukum, tidaklah tersesat sahabat kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ma ghawa, dan tidak pula dia keliru, yaitu sengaja menyimpang dari ilmu ataupun dari kebenaran yang diketahuinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa, wa ma yantiqu, dan tidaklah dia Muhammad SAW itu berbicara 'anil hawa, dari hawa nafsunya sendiri. In huwa, tidak lain apa yang dia katakan tersebut, illa wahyu yuha, melainkan semata-mata adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa saja yang Nabi kita SAW katakan, yang keluar dari mulut beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pasti suatu kebenaran, pasti suatu yang Allah wahyukan kepadanya. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang mulia, itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah senantiasa mencatat seluruh apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian pada suatu saat orang-orang Quraisy mengatakan, kenapa kamu mencatat semua yang diucapkan oleh Muhammad SAW? Padahal dia adalah manusia yang bisa saja dia itu dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi, kemudian engkau mencatatnya juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy kepada dirinya. Maka dalam hal ini Nabi kita SAW pun bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, kata beliau SAW, uktub, tulislah olehmu, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma kharaja minni illa haqqun,
tidaklah keluar dari diriku, dari mulutku, melainkan pasti itu adalah kebenaran. Tentu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah wahyukan kepada dirinya. Maka beliau itu Abdullah bin Amr bin As dengan mantap untuk melanjutkan penulisannya terhadap apa saja yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, jangan diragukan sedikit pun tentang kebenaran apa yang Allah wahyukan berupa Al-Quran ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, itu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang ada di dalam Al-Quran, pasti itu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita SAW. Dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka saudara sekalian, Allah sendiri yang menjamin akan menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran itu. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf pun. Jangankan satu huruf, satu titik pun pasti akan ketahuan. Maka dari itu, janji Allah ini pasti benar. Tidak mungkin ada seorang yang bisa memasukkan Al-Quran, melainkan pasti akan ketahuan dengan segera. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang mencintai Al-Quran dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Rajin membacanya, semangat untuk mentadaburi dan memahami isi kandungannya, serta berjuang sekuat tenaga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan ahli Quran. Ya, yang dikatakan oleh Nabi, ahlul Quran adalah ahlullah, ahlinya Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia pilihan Allah yang Allah muliakan, Allah cintai dan Allah ridai. Semoga kita menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.